kita mulai ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen tetap dan juga mungkin ada beberapa yang tidak tetap yang sudah meluangkan waktunya hari ini untuk mengikuti sosialisasi terkait Kompalatio. Jadi Kompalatio ini adalah aplikasi cek plagiasi yang akan digunakan di Umsida mulai TA depan ini untuk menggantikan strike plagiarism. Nah, untuk akses Kompalatio itu tetap menggunakan akses dari tiap fakultasnya masing-masing. Jadi seperti kayak FAI itu nanti mohon dicek di emailnya Fakultas FAI, itu sudah kami kirimkan tadi malam. Nah, itu untuk mengeset password untuk login ke Kompalatio masing-masing fakultas. Ya, jadi penggunaan Kompalatio ini tetap kami bagi tiap fakultasnya masing-masing. Nanti kalau ada yang belum mendapatkan email, mohon bisa konfirmasi ke kami. Nanti akan kami kirimkan lagi by system supaya nanti bisa login ke Kompalatio masing-masing. Oke, nah kita mulai. Kompalatio itu seperti ini Bapak Ibu tampilannya. Ya. Nah, sistemnya dia, Kompalatio ini itu bisa ngecek AI juga. Dan berbeda dengan Strike yang kemarin. Kalau Strike kemarin itu dia cek AI-nya itu pakai pihak ketiga. Makanya ada kuota untuk cek AI-nya. Ya, jadi kemarin itu Strike itu ada kuotanya untuk cek AI. Nah, untuk Kompalatio sendiri itu untuk cek AI-nya itu tidak pakai kuota karena dia sudah include dari sistemnya Kompalatio sendiri. Nah, mungkin beberapa Bapak Ibu ada yang bertanya kenapa kok kita pakainya Kompalatio, tidak memakai yang sudah terkenal seperti kayak Turnitin dan lain sebagainya. Hal ini sebagai pertimbangan juga Bapak Ibu terkait anggaran yang dimiliki oleh Pagu Perpustakaan. Nah, untuk pagunya itu untuk berlangganan Turnitin itu kurang mencukupi ya. Karena Turnitinnya kalau yang Turnitin pakai AI itu bisa hampir menyentuh di atas 100 juta lebih. Nah, sedangkan Kompalatio ini masih di bawah under 100 jutaan. Seperti itu. Nah, untuk sistemnya Kompalatio ini hampir mirip dengan Turnitin Bapak Ibu. Berbeda dengan Strike yang kemarin. Nah, jadi nanti bisa dimulai dengan cara login seperti ini Bapak Ibu, ya. Tinggal masukkan emailnya. Emailnya di sini adalah email fakultasnya masing-masing dan passwordnya itu nantinya silakan di-set sesuai dengan email yang masuk di fakultasnya masing-masing. Jadi saya kasih contoh email yang masuk ke fakultasnya, nggih. Nah, di email fakultas masing-masing itu nanti akan dapat email dari Kompalatio seperti ini Bapak Ibu. Nah, di sini nanti tolong mungkin kalau di sini ada dekan, ada wakil dekan ataupun yang pegang emailnya fakultas. Nah, ini tolong diklik yang create your password. Nah, nanti silakan masukkan password untuk membuat akun Kompalatio untuk fakultasnya masing-masing seperti itu. Ya, jadi untuk yang FAI itu emailnya di fai@umsida.ac.id. Untuk yang FST itu ada di saintek@umsida.ac.id. Untuk FBHIS itu ada di fbhis@umsida.ac.id. Untuk FKG itu ada di email fkg@umsida.ac.id. Untuk FK itu ada fk@umsida.ac.id. FPIP itu ada fpip@umsida.ac.id. Lalu yang terakhir ada Fikes, itu ada di emailnya fikes@umsida.ac.id. Nah, itu bisa dicek mulai sekarang Bapak Ibu. Karena email ini itu kami kirimkan tadi malam. Ya.
Ya, nanti kalau ada yang belum mendapatkan email ini, mohon silakan konfirmasi ke kami, nanti akan kami kirimkan lagi. Nah, kalau sudah set password ya, silakan dimasukkan di bagian sini passwordnya Bapak Ibu, lalu diklik login. Ya, diklik login. Nah, tampilan Kompaletio itu akan seperti ini Bapak Ibu. Tampilan awalnya. Bapak Ibu bisa langsung eh, mengirimkan file ya di depan seperti ini dengan cara add file. Tetapi kami sarankan supaya file yang Bapak Ibu kirimkan itu tidak bercampur dengan file temannya. Kami sarankan Bapak Ibu tiap dosen itu membuat folder masing-masing seperti ini Bapak Ibu. Ya, bisa di add dengan cara klik new folder di sini. Nah, di sini silakan bisa diketikkan nama yang bersangkutan. Ya, semisal nama saya. Nah, deskripsi ini boleh diisi, boleh enggak, terserah. Terus kemudian untuk analisis, nah ini centang yang automatic launch analysis. Ya, jadi nanti setelah Bapak Ibu mensubmit, jadi sama sistem Kompalatio ini biar segera dianalisis. Tidak perlu disuruh oleh Bapak Ibu. Ya, tidak perlu diklik analis. Ya. Jadi dia langsung menganalisis. Nah, terus ini nah, tidak perlu diklik yang kedua. Nah, kalau ini diklik nanti Bapak Ibu harus men-set kapan sistem ini mulai untuk menganalisis plagiasi dan juga cek-cek yang lain sebagainya. Nah, jadi cukup yang klik automatic launch analysis ini. Nah, kemudian di sini ada change threshold ya. Nah, di sini hanya untuk menentukan warna-warnanya saja. Jadi yang apa warna hijau, nah itu berarti di maksimal ada 10% dari teks. Ya, untuk yang oranye itu ada di maksimal 25% dari teks, yang merah itu lebih dari itu. Jadi jika ada plagiasi yang 10 ke bawah itu nanti akan berwarna hijau. Ya, untuk 11 sampai 25 itu nanti akan berwarna oranye. Lalu yang merah itu adalah 26 ke atas. Ya, jadi hanya itu aja. Terus yang utama, yang pada bagian bawah ini, tolong ini jangan dinyalakan ya Bapak Ibu. Kalau ini dinyalakan, nantinya hasil cek plagiasi Bapak Ibu atau file yang dicekkan Bapak Ibu itu akan tersimpan di repositorinya Kompalatio. Sehingga akan menyebabkan jika Bapak Ibu cek lagi baru, nah itu nanti hasil ceknya bisa lebih tinggi. Karena sudah memasukkan data yang awal dan disimpan di database-nya Kompalatio ini. Jadi kami mohon ini tolong jangan dicentang ya, yang pada bagian bawah ini. Kemudian diklik save. Nah, nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Tinggal kita masukkan aja filenya. Nah, filenya ini Bapak Ibu bisa meng-add-nya via URL ya, atau copy paste, atau bisa juga collect seperti ini. Ya. Nah, collect seperti ini itu Bapak Ibu ngirimkan link ya, link kayak Google Form, semisal ke mahasiswa seperti itu. Nah, nanti mahasiswa tinggal nyamitkan aja di link itu. Nanti otomatis masuk sendiri ke sini ke Kompalatio-nya. Jadi semisal ini mau tugas akhir ya atau tugas mata kuliah gitu. Biar dosennya nggak sibuk atau nggak kerepotan memasukkan filenya satu-satu ke Kompaletio, nah bisa pakai yang collect ini Bapak Ibu. Nah, nanti tinggal link ini yang dibagikan ke mahasiswa ya. Terus kemudian di setting ya tanggal submissionnya ya apakah diperbolehkan setelah tanggal submission ini, ya ini deadline tanggal submissionnya, berarti cut off tanggalnya sampai tanggal berapa silakan ditentukan. Nah, nah kalau ini nanti mahasiswa itu akan bisa melihat ya, ya bisa melihat eh, apa tadi pembagian thresholdnya tadi ya. Terus kalau kemudian kalau yang ini, nah ini mahasiswa bisa melihat hasil ceknya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu memberikan file yang sudah dicek ke mahasiswa. Mahasiswa bisa ngecek sendiri hasilnya. Ya.
Terus yang ini, nah ini tidak kami sarankan karena kodenya nanti akan kelihatan. Ya, jadi kode untuk apa mahasiswa ini akan kelihatan. Jadi yang bagian terakhir ini tidak perlu. Ya, karena butuh kode nanti untuk apa ngedit-ngedit itu butuh kodenya ini. Nah, kami sarankan yang terakhir ini tidak perlu. Nah, itu kalau mau pakai collect seperti ini. Ya, Bapak Ibu. Nanti tinggal diklik ini ya. Ya, allow your student to submit their document. Jadi mahasiswa nanti bisa mensubmitnya sendiri lewat link yang ada di sini. Ya, seperti kayak ngisi Google Form seperti itu. Nah, kalau mau cara biasa itu bisa pakai add file seperti ini. Ya, bisa di drag ke sini ya dengan cara drag aja. Ya. Oke, sebentar saya belum punya. Downloadkan artikel. Oke. Ini tadi kompalationya. Nah, tinggal di drag aja Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Tuh. Bentar, kok error. Nah, jadi tinggal masuk seperti ini. Di sini ada statusnya Bapak Ibu. Ya, analisisnya sedang berlangsung secara otomatis. Nah, di sini akan jalan statusnya. Ya, analisis in progress. Nah, tinggal kita tunggu Bapak Ibu. Sistem akan memulai untuk mengecek plagiasi dari file yang kita kirimkan. Nah, nantinya Bapak Ibu, Kompalatio ini juga bisa mengeksklud ya, mengeksklud sumber dan juga nantinya cek plagiasinya itu akan dibedakan dari sumbernya dari internet atau dari database. Terus kemudian yang paling banyak itu juga nanti akan kelihatan. Nah, nah di sini muncul keterangan 100% Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu ingin tahu secara rincinya, itu bisa diklik di bagian report seperti ini Bapak Ibu. Nah, di sini akan ketahuan dari mana sumbernya. Nah, ini adalah 100% dari ini. Nah, dari ini sumbernya. Ya, dari doi ini. Ya, ini 100% sumbernya. Ya. Terus untuk AI-nya, nah AI-nya itu akan ada logo seperti ini Bapak Ibu. Ya, jadi teks ini ditengarai dibuat dari
AI. Nah, yang berwarna biru ini. Ya. Nah, kemudian ada yang kayak gini. Nah, ini biasanya koreksi apa dari kompilatornya. Ya, ada penulisan yang berbeda biasanya. Nah, kalau kita ingin tahu detailnya, nah ini. Ya, diklik yang Source of Similarity. Nah, nanti akan ketahuan dari mana sumbernya yang paling banyak. Terus main source-nya itu dapatnya dari mana saja dia. Nah, similarity-nya berapa? Ya. Terus kemudian, nah ini accidentalnya ada berapa persen gitu. Terus kemudian kalau Bapak Ibu ingin ini apa exclude ya, exclude-nya itu diklik ini Bapak Ibu, ignore area. Ya, jadi dicari seperti ini, kemudian diklik ignore area. Nah, ini agak lama karena juga mungkin terkait internet saya dan juga yang lainnya. Nah, kalau sudah di-ignore area seperti ini, maka nah, jadi 0%. Nah, karena sumbernya semuanya dari yang utama dari itu tadi. Ya. Nah, kalau sudah, nah ini bisa di-download itu ada 3. Ya, download yang pertama itu adalah download original dokumen. Jadi dokumen yang panjenengan upload tadi, ya, yang belum di apa belum dicek. Nah, kemudian kalau yang dua ini hanya ringkasan hasil ceknya saja. Ya, kalau yang download kedua, jadi ringkasan hasil ceknya ini aja, tanpa ditunjukkan seperti ini, bagian mananya yang terdeteksi ada plagiarismenya. Lalu yang ketiga, ini yang lengkap. Ya, yang lengkap, jadi ada bagian mana yang ditunjukkan hasil cek plagiasinya. Nah, kemudian ini ada browse ya. Ya, di sini ada browse, ini menunjukkan yang ditampilkan itu pada bagian mana saja. Misal kalau ini kan similarity. Nah, kalau mau menunjukkan yang AI, nah ini nanti ditunjukkan yang AI dengan yang biru seperti ini. Diklik ini nanti akan langsung mengarah ke sini. Ya, kalau yang ini Bedouin Code, nah yang dikutip. Nah, ini yang berasal dari kutipan. Ya. Nah, kalau yang ini yang bahasanya tidak diketahui Bapak Ibu. Nah, kayak ini tadi dia tidak bisa mengidentifikasi pakai bahasa apa ini nulisnya. Ya. Nah, ini biasanya apa kalau pakai font, nah itu bukan fontnya font yang standar biasanya. Nah, itu. Nah, ini jadi bisa dibedakan menjadi ada 4 ini tadi. Ya. Nah, ini kalau apa mau kita download ya. Nah, nantinya hasilnya seperti ini Bapak Ibu. Ya, ini tadi setelah kita exclude ya dari 100% itu jadi hanya 6% seperti ini. Ya. Nah, di sini tetap ada 100%-nya tadi yang sudah kita exclude. Ya, karena kalau Compalatio ini apa tetap menunjukkan hasil pengecekan yang asli di bawahnya seperti ini. Ya, nah ini akan kelihatan. Nah, ini yang kita exclude tadi bagian mananya itu akan ditandai sebagai ignored area. Seperti ini. Oke, mungkin ini dari kami tentang Compalatio. Silakan jika ada yang mau ditanyakan oleh Bapak Ibu bisa raise hand. Nanti akan kami persilahkan untuk bertanya. Monggo Bapak Ibu.
Ya, ini ada pertanyaan dari Bu Widi. Oke, aplikasi Compalatio ini apakah fungsinya hanya cek plagiarisme saja atau ada fungsi lain seperti proofread atau cek AI? Nah, Compalatio ini ada cek AI-nya tadi Bu Widi. Ya, ada cek AI-nya. Nah, di bagian ntar saya share dulu. Share-nya ya. Ini. Ya. Nah, di sini ada cek AI-nya ini tadi, AI detektor. Ya. Jadi Compalatio ini akan menunjukkan hasil cek AI-nya. Nah, tetapi Bapak Ibu, ini adalah namanya aplikasi ya. Jadi bisa saja dia ada miss dalam mengidentifikasi. Karena aplikasi ini hanya membantu saja, ya, membantu apakah ini memang benar dari AI ataukah tidak. Nah, biasanya itu yang dari apa copy paste kayak gitu kan biasanya terdetek. Nah, sama yang susunan kalimatnya yang terlalu bagus itu biasanya terdetek AI. Cuman bisa saja aplikasi itu ada miss dalam mengecek ya, ada kesalahan dalam mengecek. Nah, makanya eh, tetap nanti tolong kalau mau menjas sesuatu apakah itu terkait AI ataukah memang ini plagiat ataukah tidak, tetap bisa ditanyakan ke yang penulis yang bersangkutan apakah memang dia benar-benar copy paste ataukah dari AI. Nah, itu ditanyakan yang bersangkutan karena yang tahu memang benar-benar itu copy paste atau dari AI itu adalah penulis yang bersangkutan dan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu. Nih, sebentar kok hilang lagi Zoom saya. Mana ya ini? Nah, oke, lalu kemudian yang kedua Pak Naji ya, manual ya. Nanti kami buatkan manualnya Pak. Nanti kami share, kami taruh di dokumen di websitenya perpustakaan. Lalu ada dari Bu Marisa, apakah strike plagiarism kemarin atau beda Nji? Nah, kalau strike plagiarism kemarin itu bedanya di cek AI-nya itu dia bekerja sama dengan pihak ketiga, Bu. Jadi ada kuota yang berikan kepada konsumen seperti kita. Nah, kalau Compalatio ini dia cek AI-nya tidak pakai pihak ketiga. Jadi langsung include dari sistemnya dia. Makanya cek AI-nya ini akan selamanya ada di eh, aplikasi Compalatio Bapak Ibu ini. Seperti itu. Ya. Nanti untuk rekod ini akan kami upload juga Bapak Ibu di YouTube-nya perpustakaan dan nanti linknya juga akan kami share Pak di Dika, ya ya, izin Pak Dika. ya monggo Pak Azam. Pak Dika tolong disampaikan yang mahasiswa bisa upload sendiri lewat link yang di-create dosen itu. Oh ya sudah tadi Pak Jadi sebenarnya. kayaknya iya diingatkan lagi penggunaannya gimana bahwa karena kalau mahasiswa ngupload di situ tuh keluarnya hanya cukup statistik aja, reportnya ada masuk di tempatnya dosen gitu. Hmm. Dan dosen harus setting tanggalnya dan tanggalnya itu jangan disetting terlalu panjang, mungkin seminggu periode pengumpulan tugasnya itu. Setelah itu dosen perlu create lagi gitu. Ya, ya matur nuwun Pak Azam. Nah, jadi ini ya Bapak Ibu ya yang di reminder oleh Pak Azam itu tadi. Ya, jadi pakai yang kolek ini tadi Bapak Ibu yang dimaksudkan Pak Azam. Jadi Bapak Ibu tinggal buat ya tinggal klik aja tadi yang bagian kolek ini ya, tinggal klik bagian kolek ya, nanti akan muncul seperti ini. Ini dicentang ya, dicentang, centang allow. Nah, kemudian nanti yang di-share ke mahasiswanya adalah link ini Bapak Ibu. Tinggal disalin ini. Nah, ini disalin nanti dikirim ke mahasiswanya. Nah, kemudian yang dimaksudkan Pak Azam tadi adalah ini, data apa deadline untuk submissionnya. Nah, ini tadi sama Pak Azam diimbau kalau membuatnya jangan sampai terlalu lama Bapak Ibu. Mungkin hanya dalam waktu 1 minggu atau beberapa hari saja. Ya. Nah, kemudian
Nah, ini supaya mahasiswa tahu hasil analisisnya, itu tadi yang diminta oleh Pak Azam adalah di centang yang nomor 2, display analysis result to your student. Jadi nanti mahasiswanya itu akan kelihatan hasilnya berapa. Ya, hasilnya seperti kayak ini nanti. Nah, kelihatan di sininya aja, kayak gini aja, yang ada di tampilannya mahasiswa. Tapi kalau ingin mau mendownload itu tetap harus dari punyanya dosen. Ya, jadi mahasiswa hanya tahunya artikelnya dia dapat berapa persen gitu aja. Ya, tapi dia tidak bisa mengotak-atik seperti kayak panjenengan tadi Bapak Ibu. Ya, tidak bisa apa mengeksklud dan lain sebagainya itu tidak bisa. Ya, yang mengeksklud itu baru bisanya dosennya. Ya, nanti kalau sudah dieksklud tampilannya di dosen ini sudah berubah dan tampilannya di mahasiswa juga nanti akan berubah Bapak Ibu. Ya. Silakan ada lagi yang mau ditanyakan? Izin Pak Dika Nggih, dari Pak monggo Mul Pak lagi. Mul. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berarti untuk mahasiswa bimbingan yang skripsi, itu yang ngecek dosennya masing-masing, ya, Pak Dika. Atau ada yang seperti dulu, perpustakaan memfasilitasi langsung pengecekan dari mahasiswa. Tetap Pak Mul, jadi kita fasilitasi dari perpustakaan juga. Cuman kalau dosennya ingin cepat, ya semisal mahasiswa yang apa mau DO, ya biasanya ada kasus seperti itu di prodi. Nah itu bisa dosennya mengecek sendiri Pak Mul, ya Iya. lewat Kompalatio ini. Oke. Untuk mahasiswa itu kalau di perpus, apakah mereka harus bayar dulu atau gratis? Ya, untuk mahasiswa itu tetap ada paketan 1 tahun Pak Mul, itu kalau tidak salah masih tetap 60.000. Nah itu paketan 1 tahun, dia dalam 1 tahun TA itu mau ngecek seberapa banyak pun itu tetap bayarnya hanya 60.000 itu. Itu ikut SPP atau anu di luar SPP Mas Dika ya? Di luar SPP sementara Pak Mul. Berarti langsung mereka Masih itu langsung bayar Iya, gitu. cek mm-mm. radiasi. Oh, Masih bayar sendiri. Ya mungkin nanti kami soundingkan kembali ke pimpinan ya Pak Mul ya. Karena kemarin juga kita oke. sudah pernah sounding ke pimpinan. Hmm. Eh, maunya itu juga kita includekan SPP. Jadi mahasiswa itu tidak usah bayar lagi. Ya, cuman mungkin masih banyak pemikiran yang lain mungkin. Ya, nanti kita Iya. coba soundingkan lagi Pak Mul. Ya. Oke, soalnya kan ada perbedaan Mbak Dika. Kalau ke dosennya kan gratis, kalau Mm-mm. ke perpus berbayar, itu kan agak membingungkan gitu loh Mas Dika. Iya, heeh. Iya. Jadi begini Pak Mul, Ya, itu kebijakannya untuk cek plagiasi di perpus itu kan bukan kewajiban. Jadi mahasiswa itu oh, sebenarnya nggak wajib cek plagiasi di perpus Pak Mul, nggak wajib. hmm. Nah, cuman di Kirpros itu memfasilitasi kalau misalkan ada mahasiswa ingin cek plagiasi, tahu hasilnya, filenya, nah itu bisa lewat perpus. Karena kalau lewat dosennya kan bisa aja itu sudah final, hasil final gitu loh. Dan yang muncul di kompalasio tadi kan cuma statistik aja juga, bukan downloadan filenya. Jadi sebelum mahasiswa setor ke dosen, mereka punya pilihan, oh dicek dulu ke perpus itu. Nah, tapi mereka harus bayar tadi. Jadi nggak kewajiban mereka harus bayar 60.000 itu. Kalau mau nggak mau ngecek ya udah nggak perlu gitu. Ya gitu Pak. Oke, baik. Terima kasih penjelasannya Pak Azam, Pak Dika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama Pak Mul. Mungkin ada lagi dari yang lain Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kami kami akhiri sampai di sini. Oh, ini ada lagi yang chat. Bu siapa ini? Ahmad Azizun Hakim. Kak Dika, maaf mau tanya tadi similarity 100% setelah di-exclude langsung 0%. Apakah boleh Pak jika hasilnya 0%? Boleh Pak, 0% hasilnya.
Ya, terus kemudian ada dari Bu Dwi. Mohon izin bertanya, fungsi aplikasi ini untuk apa ya? Saat ini AI apa ada yang tidak disarankan, sedangkan saat ini AI adalah suatu teknologi apa, hal ini tidak diperkenankan di Umsida. Mohon maaf masuk agak terlambat, tidak mengikuti dari awal. Jadi Bu Dwi, AI itu tidak kami larang di Umsida Bu Dwi. Cuman eh, terkait etika akademiknya juga kita kan harus tahu itu memang apakah benar-benar hasil karyanya mahasiswa ataukah hasil karya dibuatkan AI, atau kalau zaman dulu itu kita mengenalnya dibuatkan orang lain ya. Hampir mirip kan dengan AI itu. Nah, kita harus tahu dulu itu. Nah, supaya kita bisa menjas apakah ini memang benar-benar karya mahasiswa ataukah bukan. Nah, di situ. Nah, fungsinya cek plagiasi seperti ini itu bukan untuk menjas apa hasil akhirnya, tapi untuk mengklarifikasi sebenarnya Bapak Ibu. Jadi apakah memang benar ini yang kamu tulis itu hasilnya dari AI ataukah hasilnya dari apa copy paste. Nah, hanya itu. Nah, enggak Bu, saya buat sendiri kok. Nah, tetapi pada kalimat ini, kenapa kok ini sama persis dengan yang sudah diterbitkan di sini? Nah, itu untuk mengklarifikasi. Nah, kadang kan mahasiswa itu ada yang berbohong dan lain sebagainya. Nah, itu fungsinya aplikasi ini untuk membantu kita sebagai akademisi untuk jujur pada sebuah karya seperti itu, Bu. Nah, lalu dari Pak Didik, apa ada masa berlakunya juga? Masa berlaku yang ini ya, Pak ya, yang apa penggunaannya mungkin ya. Untuk yang kompalatio ini tidak perlu Pak, nanti yang mengupdate masa berlakunya itu kami karena ini langsung paketannya tunggal Pak. Jadi satu kita pecah gitu aja. Ya. Lalu ada dari Dokter Anis, tidak ada presensinya ya? Iya Bu, tidak ada. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Ya, karena ini hanya Ya, saya sosialisasi tambah aja. ya Pak Dika terkait dengan membaca reportnya ya. Oke, Saya tambahkan dikit Pak Dika ya. monggo Pak Asam. Ya, itu untuk membaca reportnya Bu ya, itu mohon diperhatikan seperti disampaikan Pak Dika bahwa ini hanya tools. Jadi ini sudah kami cek Compalasio ini kalau Bapak Ibu menggunakan Zero GPT atau GPT Zero itu dia mendeteksinya sama. Nah, tapi kembali lagi nanti kalau kedetek AI di report itu bisa aja mahasiswa hanya sekedar untuk memperbaiki bahasa atau kemudian untuk membantu membuatkan apa checking literatur review dan seterusnya. Hal ini yang perlu kemudian dikonfirmasi ke mahasiswa agar mereka jujur bahwa mereka menggunakan AI dan menggunakannya untuk apa. Karena untuk publikasi ilmiah sendiri, untuk etika publikasi ilmiah, menggunakan AI itu boleh asalkan si autornya itu jujur menggunakannya untuk apa dan disampaikan kepada stakeholder yang terkait, mau itu penerbit atau editor atau di sini ini dosen. Nah, jadi mahasiswa itu ditekankan Anda boleh menggunakan AI tapi harus Anda jujur penggunaannya bagaimana, bahkan sampai prompt yang digunakan itu apa untuk menghasilkan hasil tersebut. Nah, akhirnya mereka punya critical thinkingnya sendiri bagaimana memanfaatkan AI. Jadi poinnya di situ Bu ya. Jadi tinggi berarti mereka nggak ngerjakan karena mereka ngerjakannya dengan metode yang menggunakan tools tadi itu. Cek lagi Oke. ya si Halo Pak Azam, terakhir sudah? Oh, iki kayak cek lagi ya si bos. Itu iki sih keliru WA-nya Ya kalau sudah sudah Pak. CRPM Pak itu. Irwan di mute dulu Pak Irwan. Oke. Nah, ini terakhir ya mungkin ya dari Pak Butwi untuk strike plagiarism berakhir digunakan kapan dan compalatio ini di kapan mulai bisa digunakan. Untuk strike plagiarism itu terakhir adalah hari Senin kemarin ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk compalatio ini bisa mulai digunakan per hari ini Bapak Ibu. Karena akses juga sudah kami kirimkan ke fakultasnya masing-masing melalui email fakultas yang kami daftarkan ke compalatio. Jadi silakan Bapak Ibu dosen itu menghubungi
dekan atau wakil dekan atau admin yang memegang email Kompalatio-nya. Ya, jadi saya share kembali nggak Bapak Ibu email Kompalatio-nya. Nah, jadi di email fakultas itu nanti akan ada email seperti ini dari Kompalatio. Nah, silakan diklik create your password. Nah, nanti silakan buat passwordnya dan dikirimkan ke dosen-dosen yang ada di lingkungan fakultas tersebut, Bapak Ibu. Nanti kalau ada yang belum dapat email seperti ini, mohon bisa menghubungi kami. Nanti akan kami daftarkan lagi di Kompalatio dan akan dikirimkan email seperti ini dari Kompalatio untuk meng-create passwordnya. Lalu yang utama, kami mohon Bapak Ibu untuk tidak membagikan password ini ke mahasiswa, ya, supaya tidak ada kejadian lagi seperti kayak Turnitin kemarin itu jebol, ya, jebol dalam artian dihack oleh orang yang tidak bertanggung jawab, ya. Kemarin kejadiannya ada di beberapa fakultas itu Turnitinnya jebol dikarenakan passwordnya itu ternyata diberikan ke mahasiswa dan mahasiswa itu ada yang komputernya kena hack, ada yang HP-nya kena hack. Jadi password Turnitinnya itu tersebar. Nah, jadi kami mohon tidak memberikan passwordnya ke mahasiswa. Mahasiswa cukup dikirimkan link yang seperti kayak tadi aja Bapak Ibu, link untuk pengecekan tadi. Ya. Nah, jadi mahasiswa cukup disuruh ini aja, dikasihkan link formnya ini aja kalau mau ngecek. Ya. Jangan mahasiswa yang diberikan akses login Kompalatio yang dimiliki oleh Unsida. Ya. Seperti itu ya Bapak Ibu, kami mohon dengan sangat supaya tidak ada kejadian lagi kebobolan lagi seperti kayak kasusnya Turnitin kemarin. Ya, alhamdulillah pada saat penggunaan strike kemarin tidak ada laporan kebobolan. Nah, cuman ya karena mungkin strike itu kurang ini ya, kurang terkenal, jadi berbeda. Nah, ini dari Pak Irwan. Nah, apakah Kompalatio bisa dipakai untuk lampiran ajuan Java? Untuk lampiran ajuan Java, kita tetap ngeceknya pakai item ticket, Pak Irwan. Jadi nanti yang mengajukan ke kami itu adalah BPSDM. Tugasnya dosen hanya mengumpulkan berkas ke BPSDM. Nantinya BPSDM akan memilah, ya karena yang tahu pengajuan Java itu adalah BPSDM. BPSDM akan memilah artikel ini sebagai syarat khusus, artikel ini yang bukan. Nah, itu nanti yang akan dikirimkan ke kami. Seperti itu alurnya Bapak Ibu untuk pengajuan Java. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir, itu tetap nanti akan kami cek kalau pengajuan Java pakai item ticket karena dari kementerian itu dimintanya pakai item ticket atau Turnitin, ya. Jadi kita punya item ticket, kita punya, tapi khusus untuk pengajuan Java seperti itu. Nah, Kompalatio ini yang untuk kehidupan akademik kita yang keseharian saja, seperti itu. Ya, untuk TA-nya mahasiswa kita pakai Kompalatio, Pak Irwan. Ada lagi yang ditanyakan Bapak Ibu? Tidak ada? Kalau tidak ada, kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Nanti akan kami share video sosialisasi ini dan juga panduan terkait Kompalatio kepada Bapak Ibu semua lewat grup WhatsApp yang sudah tersedia. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Dika. Nggih, sami-sami, Bu.